Jajaran Polres Klaten, Jawa Tengah menangkap pelaku pencurian sepeda motor dengan menggunakan modus cari jodoh lewat media sosial. 54 jemaah calon haji embarkasi Solo ditunda keberangkatannya ke Tanah Suci akibat sakit. Menikmati lezatnya lontong tahu blora beralaskan daun jati. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, polisi membongkar makam siswa SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang meninggal usai dianiaya rekannya. Pembongkaran makam dilakukan tim gabungan Satreskrim Polres Klaten dan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta. Polisi membongkar makam siswa SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah usai meninggal dianiaya rekannya. Pembongkaran makam dilakukan tim gabungan Satreskrim Polres Klaten dan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta. Ekshumasi dilakukan setelah ada permintaan dari pihak keluarga. Keluarga merasa janggal atas kematian anaknya. Mereka meyakini korban meninggal karena dikeroyok. Waktu itu kan di sekolahan ada turnamen futsal. Nah, si Fajar ini kan dengan rekan-rekannya kan menang pertandingan, jadi saling ngejek, terus akhirnya terjadi dendam mungkin kan pihak pelaku, terus akhirnya kan diajak ke lokasi, sudah disiapkan tempatnya juga di situ. Dikeroyok ya? Iya. Berapa orang? Di situ ada sekitar 18. Dalam kasus ini, polisi telah melakukan prarekonstruksi dan memeriksa 18 saksi. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut korban meninggal bukan dikeroyok, melainkan duel perorangan. Jadi yang sudah kami lakukan pemeriksaan ada 18 saksi. Untuk kronologisnya, kemarin kita sudah lakukan prarekonstruksi bahwasanya korban dan terduga pelaku ini melakukan aksi duel ataupun berkelahi berdua. Pembongkaran makam dan otopsi dilakukan Polres Klaten dengan menggandeng tim bidang Dokes dari Yogyakarta. Kasus ini berawal saat turnamen futsal antar pelajar yang mempertemukan sekolah korban dan pelaku. Kemudian pelajar kedua sekolah terlibat saling ejek hingga terjadi perkelahian 1 lawan 1. Nani Estuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Masih dari Kabupaten Klaten, Saudara, jajaran Polres Klaten, Jawa Tengah menangkap pelaku pencurian sepeda motor dengan menggunakan modus berkenalan lewat forum mencari jodoh di media sosial. Dari 3 pencuri motor yang ditangkap polisi, 1 pelaku mencuri motor di wilayah Prambanan dengan mengelabui korban yang diajak berkencan. Pelaku mencuri motor saat korban lengah di tengah kencannya. Dari pengakuan pelaku, sudah ada 2 orang yang menjadi korban pencurian motor di wilayah Kabupaten Klaten di bulan Desember 2024 dan Maret 2025. Pelaku ini berkenalan dengan korban, yaitu saudara inisial WR, melalui media Facebook dengan forum cari jodoh online. Nah, pada saat itu perkenalan, mulai lanjut komunikasi, berujung bertukar nomor WhatsApp, kemudian berjanji pertemuan pada tanggal 17 Desember tersebut kurang lebih pukul 4 sore.
dan menghubungi korban untuk mengajak pertemuan di salah satu penginapan di Kecamatan Prambanan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. 54 calon jamaah haji asal embarkasi Solo ditunda keberangkatannya karena sakit. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Ribuan warga menyerbu job fair yang digelar oleh Pemkab Pemalang, Jawa Tengah di Gedung Serbaguna setempat. Mereka rela berdesakan berharap bisa segera mendapatkan pekerjaan. Ribuan warga Pemalang rela berdesakan di Gedung Serbaguna untuk melamar lowongan pekerjaan pada acara job fair yang digelar oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemalang pada 27 hingga 28 Mei 2025 kemarin. Pelamar rata-rata lulusan SMK sederajat, baik yang baru lulus maupun yang sudah bertahun-tahun masih berstatus pengangguran. Dalam job fair ini, Dinas Tenaga Kerja menggandeng 40 perusahaan dengan 160 jenis lowongan pekerjaan dan total jumlah akan merekrut 7.540 orang. Tepat di 100 hari kerja pemerintahan baru, pemerintah Kabupaten Pemalang berharap kegiatan job fair ini mencapai target untuk menurunkan angka pengangguran terbuka di Pemalang. Ada target yang harus kita gapai dari job fair ini, yaitu menurunkan angka pengangguran terbuka yang masih cukup tinggi. Sehingga job fair ini mempertemukan antara pemberi kerja dengan pekerja. Dan di job fair kali ini tersedia lowongan 160 jenis lowongan yang terdiri dari 40 perusahaan dan akan menyerap tenaga kerja sekitar 7.540 tenaga kerja. Ini merupakan capaian yang harus kita upayakan terus sejalan dengan 100 hari program kerja Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Para pelamar mengaku sudah banyak melamar di berbagai perusahaan sebelumnya, namun tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Job fair ini menjadi harapan baru para pencari kerja untuk mengubah nasib mereka. Susah sih. Sudah nyoba kemana aja? Udah di Pemalangan aja sih. Susah ya? Iya. Ini harapannya gimana dengan ada seperti ini? Ya semoga pengangguran di Pemalang semakin sedikit dan Dengan adanya job fair ini gimana? Sangat membantu Pak, mempermudah mencari pekerjaan. Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki angka pengangguran terbuka cukup tinggi, yakni mencapai 6,63% atau sekitar 57.000 jiwa. Seiring banyaknya perusahaan industri padat karya yang masuk ke Kabupaten Pemalang, diharapkan terjadi kerjasama pemerintah dengan pengusaha untuk menekan angka pengangguran untuk meningkatkan kesejahteraan warga Pemalang. Rencananya job fair akan rutin digelar 2 kali setiap tahunnya. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Sementara itu, wacana pemerintah terkait penghapusan pembatasan usia bagi para pencari kerja diapresiasi oleh warga Kota Semarang, mulai dari pebisnis hingga ibu rumah tangga. Sebab aturan pembatasan usia bagi para pencari kerja dinilai diskriminatif. Seperti yang diungkapkan oleh warga Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, bernama Sulistiawan ini. Hampir setiap hari, ia memasukkan 10 lamaran pekerjaan meskipun tidak sesuai bidang dan keahlian yang dimilikinya, yakni bidang fotografi dan konten kreator. Bahkan, Sulis pernah mencoba melamar pekerjaan sebagai office boy dan cleaning service
namun tetap ditolak karena usia yang dinilai melebihi rata-rata dan ijazah yang seorang sarjana. Sehingga ia sangat setuju dengan rencana pemerintah menghapuskan batasan usia maksimal pelamar kerja. Menurutnya, tak sedikit masyarakat yang berusia di atas batasan pencari kerja memiliki etos kerja tinggi. Gitu. Karena posisi ijazah saya di S1 dan usia saya sudah 39, akhirnya mereka mengambil yang lebih muda. Bagus sih kalau menurut saya itu emang harus batas usia itu harus dihapuskan, karena kita yang sudah berpengalaman juga pengen mendapatkan penghasilan yang lebih baik, terutama apalagi yang sekarang ini banyak karyawan yang di PHK. Itu kan yang di PHK itu pasti sudah melebihi batas usia perusahaan. Nah, itu yang bisa menjadi penolong para orang-orang yang di PHK itu, kalau misal ketentuan batas maksimal dihapus. Itu sangat menolong sekali para pekerja yang di PHK itu untuk mendapatkan kembali pekerjaan untuk menghidupi. Kendala mendapatkan pekerjaan juga dialami sang istri bernama Mardiana. Perempuan lulusan S2 bidang pendidikan ini pesimis untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya, yakni pendidikan. Sebab kini ia sudah berusia 37 tahun. Padahal menurutnya, kebanyakan pencari kerja dengan usia di atas 35 tahun ke atas lebih berbobot. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga 3 anak yang usianya lebih dari 35 tahun, saya sadar diri untuk tidak mendaftar. Baik itu untuk guru maupun untuk dosen, karena saya lulusan S2 di bidang pendidikan. Jadi, kalau misalkan 35 tahunnya itu dihapus, maka ibu rumah tangga seperti saya yang punya pendidikan yang tinggi itu bisa mendaftar, karena masih berpeluang ya Mbak ya? Masih berpeluang banyak, karena yang 35 tahun plus itu pasti punya pengalaman pekerjaan yang banyak. Meski keduanya kini menggeluti bisnis packaging, namun mereka setuju dengan wacana penghapusan batasan usia pelamar kerja. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, meski berada di tengah ancaman tarif dagang Trump, kegiatan ekspor produk unggulan Indonesia ke wilayah Amerika Serikat masih tetap berjalan. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman ekspor furniture ke Amerika Serikat yang dilakukan oleh perusahaan di kawasan industri Wijaya Kusuma, Tugu, Kota Semarang. Wakil Menteri Perdagangan Diaroro Esti melepas sebanyak 5 kontainer furniture senilai 120.000 US dollar untuk dikirim ke Amerika Serikat. Kementerian Perdagangan sendiri saat ini masih menunggu negosiasi akhir yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia di Amerika Serikat. Amerika Serikat saat ini masih menjalin hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia, dan Amerika Serikat sendiri merupakan trading partner terbaik Indonesia, begitupun dengan China. Walaupun saat ini Indonesia masih menghadapi ketidakpastian global, namun ia ingin membuktikan bahwa Indonesia masih tetap berdaya dengan tetap mengekspor produk unggulan Indonesia. Ini kita harus kedepankan gitu ya, bahwa negara Indonesia walaupun ada ketidakpastian global, tapi kita tetap berdaya, kita tetap produktif, dan kita bisa tetap menghasilkan karya. Direktur PT Pelinesia Internasional Erik Prasetya Luya mengungkapkan terima kasih kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang terus mendukung keberlangsungan produksi pabrik sehingga tetap kompetitif di pasar dunia di tengah ketidakpastian global. Kami terus sangat dibantu untuk mengembangkan industri kami ini supaya kita bisa lebih kompetitif di pasar internasional. Saya pikir peluangnya sangat besar, hanya tinggal bagaimana kita bisa mengambil kesempatan ini di tengah memang ketidakstabilan di dunia ya. Kita harus tetap dinamis, saya pikir bekerjasama dengan berbagai pihak untuk terus maju dan mendapatkan hasil yang sangat optimal. Hari ini Dalam kesempatan ini, Menteri Perdagangan Diaroro Esti juga mengapresiasi penyerapan tenaga kerja yang tinggal di sekitar pabrik secara maksimal, sehingga sumber daya manusia di Kota Semarang bisa tetap unggul dan produktif. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita beralih ke informasi haji, saudara. Sebanyak 54 calon jemaah haji embarkasi Solo ditunda keberangkatannya ke Tanah Suci Arab Saudi dan saat ini sudah dikembalikan ke daerah masing-masing. Tertundanya keberangkatan karena jemaah tidak layak terbang yang disebabkan gangguan kesehatan atau mengalami sakit, mulai dari gagal ginjal, sakit paru-paru, jantung, hingga demensia. 54 orang jemaah calon haji embarkasi Solo ditunda keberangkatannya ke Tanah Suci Arab Saudi. Kasubag Humas PPIH embarkasi Solo mengatakan, hingga Rabu sore kemarin, dari 54 jemaah calon haji yang ditunda keberangkatannya, ada 7 orang jemaah yang merupakan pendamping dan sisanya jemaah yang memang tidak lolos pemeriksaan kesehatan tahap ketiga di embarkasi Solo. Rata-rata penyebab ditundanya keberangkatan jemaah calon haji adanya gangguan kesehatan, mulai dari gangguan ginjal, paru-paru, jantung, hingga demensia. Selanjutnya secara prosedur, jemaah calon haji dikembalikan ke daerah masing-masing untuk melakukan perbaikan kesehatan hingga dinyatakan sembuh. Karena proses pemberangkatan saat ini sudah memasuki kloter-kloter akhir, maka 54 jemaah tersebut keberangkatannya ditunda pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. 54 jemaah tunda berangkat di tahun 2025 ini. Dari 54 tersebut 7 diantaranya pendamping, sehingga selain 7 tersebut semuanya tertunda karena alasan kesehatan, tidak istiqoah, tidak layak terbang, tidak lolos pemeriksaan tahap 3 di embarkasi. Untuk tidak layak terbang ini yang rata-rata dominan di embarkasi Solo, yang pertama adalah gagal ginjal, demensia, paru, jantung, ada juga yang depresif, itu yang paling banyak di sini. Hingga Kamis pagi, menurut data PPIH embarkasi Solo, ada 11 jemaah calon haji yang sakit dengan rincian 5 orang jemaah dirawat di RSUD Dr. Muwardi Solo, 4 orang jemaah calon haji dirawat RSUD Pandanarang Boyolali, dan 2 jemaah lainnya dirawat di Poliklinik Asrama Haji Donohudan Boyolali. Sedangkan jumlah jemaah wafat di Arab Saudi, jumlah sementara sudah mencapai 10 orang jemaah. Penyebab wafat rata-rata mereka sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Arab Saudi. Nicholas Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Informasi lainnya, saudara, jelang Hari Raya Idul Adha, komoditas buah-buahan lokal mengalami kenaikan harga. Meskipun beberapa buah sudah panen seperti jeruk Malang, buah naga dan jambu air, namun harga jualnya lebih tinggi daripada panen musim lalu. Dari pantauan di toko buah di Jalan Kedungmundu, Kota Semarang, harga buah lokal yang naik diantaranya jeruk Malang, buah naga, dan jambu air. Jeruk Malang di musim panen lalu harganya Rp15.000 per kilogram, kini dijual Rp25.000 per kilogram. Selain itu, harga buah naga di saat musim panen sebelumnya dijual Rp10.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Di musim panen kali ini, harganya mencapai Rp25.000 per kilogram. Dan buah lokal yang harganya cukup tinggi saat ini, yaitu jambu air citra asal Demak, mencapai Rp40.000 per kilogram. Ini naik, Mbak, ini. Naik dari harga berapa? Dari harga 15 naik 18, terus 20 ini naik 25. Kalau buah naga naik atau turun? Buah naga naik. Dari harga berapa? Dari harga 10.000. 10.000, 15.000, terus 20, terakhir ini bunga. Biasanya murah-murahnya buah tuh kapan, Mas? Murah-murah ya paling dari Idul Adha itu murah. Meskipun mengalami kenaikan harga, namun buah-buahan masih menjadi kebutuhan konsumsi utama konsumen.
Marjina, salah seorang pelanggan, mengaku tidak masalah dengan kenaikan harga buah ini. Ya kita tetap beli kan, kita bisa dijangkau, tidak harus beli banyak kan, sedikit juga bisa. Maksudnya untuk itu top sekedar vitamin gitu kan, kita belinya tidak banyak, tidak harus 1 kilo 2 kilo kan, harus setengah bisa gitu. Untuk kebutuhan Idul Adha, pemilik toko memilih untuk meningkatkan stok buah hingga 2 kali lipat. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Menikmati lezatnya lontong tahu blora beralaskan daun jati. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Sanah. Sentra oleh-oleh teras Malioboro menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi wisatawan di masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Selain berburu cenderamata, pengunjung Malioboro juga bisa menikmati aneka kuliner yang dijajakan di tempat tersebut. Kawasan Malioboro kembali ramai dikunjungi wisatawan di masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi wisatawan adalah sentra oleh-oleh teras Malioboro. Di tempat ini, wisatawan bisa memilih cenderamata khas Yogyakarta, mulai dari aneka kain, baju batik, daster, hingga tas anyaman tangan. Yang pasti, harga barang di teras Malioboro lebih murah dibanding outlet oleh-oleh lainnya. Selain berburu cenderamata, pengunjung Malioboro juga bisa menikmati aneka kuliner yang dijajakan di tempat ini. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Saudara, tak lengkap rasanya jika Anda datang ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah tidak menikmati makanan khas yang satu ini. Namanya tahu lontong daun jati Mbah Supi. Selain rasanya nikmat, tahu lontong ini sudah berdiri sejak tahun 1973. Lalu seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Di usianya yang ke-87 tahun, Supiana atau lebih akrab disapa Mbak Supi masih tetap setia berjualan tahu lontong. Salah satu makanan khas Kabupaten Blora ini terkenal karena sensasi sambal kacangnya yang lezat. Mbah Supi sudah berjualan tahu lontong sejak tahun 1973. Usaha ini ia tekuni meneruskan usaha orang tuanya. Tahu lontong Mbah Supi ini termasuk melegenda bagi warga Kabupaten Blora. Selain cita rasa yang nikmat, pemakaian daun jati sebagai alas juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli. Dari kecapnya terasa, tadi ya, terus kacangnya juga terasa banget. Dan yang paling itu loh, yang unik ini loh, pakai daun jatinya ini loh yang paling enak, sedap ini. Semakin sedap ya rasanya ya. Sudah sering kesini Pak? Ya sering. Kadang 2 hari sekali ini. Sudah langganan ya. Iya. Tahu lontong Mbah Supi terbuat dari bahan dasar lontong dan tahu. Keduanya lalu dicampur dan diguyur sambal kacang lembut yang sudah dicampur air dan juga kecap. Nah, agar semakin lezat, ditambahkan kecambah godok dan daun kocai. Tahu lontong Mbah Supi ini cukup terkenal. Para pembeli tidak hanya dari warga Kabupaten Blora, melainkan juga dari luar kota yang penasaran dengan tahu lontong ini. Orang tua saya dulu jualan tahun 22. Mbah Supi sekarang umur pinten, Mbah? 87. Masih semangat jualan tahu lontong, Mbah ya ini ya? Ya, masih. Bumbunya apa, Mbah ini, Mbah? Bumbunya kacang, lombok, cabai, terus bawang, jeruk nipis, terus berambang goreng, kecap,
Sama daun jati Mbah ya ini Mbah ya? Ya daun jati, buntele. Soal harga, tahu lontong Mbak Supi ini dijual Rp12.000 satu porsinya. Kalau ditambah telur ceplok, dijual Rp16.000. Nah, bagi Anda yang penasaran dengan lezatnya tahu lontong Mbak Supi, bisa datang langsung ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tepatnya di Kelurahan Jetis. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Asana, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.